Monggo sama Anggi sama Septi ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para Mazdaber dimanapun berada. Hari ini hari Rabu 22 September 2021 adalah hari yang spesial di tempat Mazdab. Karena apa? Jadi hari ini kita akan melakukan loading untuk buyer ke Amerika. Dan hari ini juga itu kita akan menjalani audit untuk buyer ke Amerika. Jadi bisa dibayangkan seberapa hektiknya kondisi yang akan kita jalani hari ini. Nah, untuk menambah informasi bagi kalian para Mazdaber tentang gambaran kegiatan ekspor, terutama untuk tipe-tipe buyer seperti yang Mazdab layani, jangan lupa ikuti video ini sampai dengan selesai. Oke, jadi loading pagi ini sudah dimulai. Jadi kali ini untuk ukuran kontainer yang kita pakai adalah 40 high cube ya. Seperti tadi yang Mas Tabu informasikan, ini untuk buyer ke Amerika.
Oke, jadi para Mazdaber itu sampai sekarang ya proses untuk loading masih berjalan dan kita juga sambil menunggu kedatangan dari auditor ya. Auditor itu biasanya memang mereka tidak memberikan jadwal yang definitif karena memang tujuannya itu memberikan semacam shock terapi ya. Artinya mereka akan muncul secara mendadak supaya kegiatan di tempat yang akan diaudit itu tidak bisa disimulasi atau direkayasa. Jadi mereka berharap dengan kedatangan yang mendadak itu mereka bisa menemukan hal-hal yang menjadi bagian dari kegiatan audit mereka. Jadi semoga aja hari ini akan berjalan dengan lancar semua urusan, baik loading, baik audit, dan juga kebetulan baru aja Mazda ditelepon sama agent, kita sedikit berargumen mengenai sampel yang diminta oleh buyernya. Jadi ya lumayan hektik hari ini, tapi tetap aja kita nikmati dan kita syukuri. Oke, mari ikuti lagi lanjutan dari video loading serta audit hari ini di channel Mazda Indonesia. Oke, jadi sambil menunggu proses loading selesai dan menunggu kedatangan auditor yang sudah ditunjuk oleh buyer, Mazda ingin menerangkan sedikit mengenai kegiatan audit. Jadi kenapa sih vendor atau perusahaan Mazda atau siapapun yang supply ke buyer ini harus diaudit? Dan kebetulan ada dua tipe audit yang biasanya diterapkan kepada kita sebagai eksportir ya. Tentunya untuk tipe-tipe buyer yang seperti Mazda layani. Yang pertama itu disebut dengan social compliance audit. Jadi audit yang berkaitan dengan hal-hal normatif kehidupan dunia pekerja. Jadi seperti UMR, BPJS dan lain sebagainya, serta yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai dan karyawan. Nah, yang kedua itu audit yang muncul setelah adanya serangan teroris 9/11 yang di Amerika, yang pesawat ditabrakkan ke Menara Kembar WTC. Nah, setelah kejadian itu, sekarang untuk vendor-vendor yang melayani buyer Amerika, terutama buyer-buyer premium, kita diwajibkan menjalani yang namanya CityPath audit. Apa itu CityPath? CityPath itu adalah sebuah sistem audit tentang sekuritas atau keamanan dari proses bahan baku sampai dengan barang itu masuk ke dalam kontainer. Itu yang pertama. Yang kedua, keamanan mengenai lokasi eksportir. Apakah bisa disusupi orang, apakah berisiko diserang oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Intinya pihak buyer melalui auditor mengharapkan bahwa barang yang diterima dan masuk ke Amerika itu tidak bisa memunculkan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan warga dan negara Amerika. Itu adalah yang mendasari adanya audit CityPath ya. Nah, kebetulan kan memang 90% buyer di tempat Mazda itu adalah buyer dari negara Amerika. Jadi secara rutin kita akan diwajibkan mengikuti atau menjalani dua jenis audit ini. Nah, spesifik yang ke Amerika itu untuk yang CityPath. Apa konsekuensinya? Jadi kalau seandainya nanti kita menolak untuk menjalani audit ini, otomatis pekerjaan atau order yang diturunkan, yang sudah diturunkan, yang sedang berjalan maupun yang akan diturunkan di cancel atau dibatalkan semua ya. Nah, kalau kita mengikuti audit ada beberapa kemungkinan hasilnya kita dianggap tidak memenuhi syarat,
itu nanti kita harus diaudit ulang, ya, diaudit ulang. Tentu itu semua menjadi tanggungan pihak eksportir yang diaudit. Kalau nanti ditemukan hal-hal yang harus diperbaiki, kita diberi waktu 3 bulan untuk melakukan perbaikan dan melakukan audit ulang. Kalau kita dianggap berbahaya dan tidak layak, secara otomatis semua order akan dihentikan sampai kita mengadakan perbaikan dan diaudit ulang. Jadi ini sebagian informasi yang perlu Mas Dab sampaikan jika nanti kalian para Mas Daber mulai mendapatkan buyer premium yang kebetulan berasal dari Amerika. Ya. Apakah nggak ribet? Kalau diaudit ya ribet banget, tapi bagi kita entrepreneur, ya, pengusaha yang tumbuh dari nol, kita tidak akan mundur dengan hal-hal seperti ini, ya. Justru ini akan membawa kita pada the next level exporter, ya. Kita akan menjadi eksportir dengan tingkatan yang berbeda daripada eksportir kebanyakan. Jadi kalau nanti kita sudah pernah melalui audit semacam ini, audit yang lain kita sudah terbiasa. Oke? Ya, jadi untuk proses loading sudah mencapai sekitar 70%, ya. Jadi kebetulan memang untuk item yang di loading itu ukurannya sama, jadi memudahkan kita untuk proses muatnya. Kalau dilihat itu space-nya tidak ada yang terbuang percuma, jadi bisa maksimal. Dan sekarang sudah pukul 9.20, perkiraannya nanti sekitar jam 9.45 proses loading akan selesai dan dilanjutkan dengan proses fumigasi. Nah, sementara itu sampai dengan jam segini auditornya yang rencananya akan mengaudit hari ini belum nampak. Jadi kita juga sambil menunggu, kita tetap pantau proses loadingnya juga. Oke, baiklah para Mas Daber, jadi proses loading sudah hampir selesai, ya. Jadi seperti di belakang, ya. Tinggal beberapa kardus terakhir, terus kita akan segera lakukan fumigasi. Dan sebagai informasi, sampai sekarang auditornya belum muncul juga.
setelah loading selesai, sekarang kita sedang menjalani audit di lantai atas. Jadi seperti apa kita nggak bisa ngambil gambar, tapi nanti Mas Dap usahakan ada footage-nya. Oke, jangan lupa untuk di like dan di subscribe supaya kalian tambah pengetahuan tentang kegiatan ekspor. Iya, para Mas Daber, jadi agenda hari ini itu untuk loading tadi sudah selesai, dan sebenarnya ini auditnya belum selesai. Namun demikian memang proses audit itu tidak bisa dipastikan, tetapi biasanya full day ya. Jadi bisa diperkirakan nanti untuk auditornya akan sampai sore. Tadi sudah separuh jalan Mas Dap menemani, dan ternyata audit kali ini banyak peraturan-peraturan baru yang diterbitkan berkaitan dengan kontra terorisme ya, kebijakan kontra terorisme di Amerika. Nah, karena merupakan hal baru, makanya banyak hal di perusahaan Mas Dap yang harus diperbaiki, dan itu nanti menjadi catatan di dalam audit. Ya, semoga aja hasil akhirnya tidak terlalu memberatkan, sehingga Mas Dap tetap bisa dianggap layak menjadi eksportir dari buyer di Amerika ini. Jadi demikian kegiatan Mas Dap dari pagi sampai dengan sore hari ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kalian para Mas Daber, dan tentu saja tetap berikan dukungan kalian kepada channel Mas Dap dengan cara di like video-videonya, di komen bila kalian ada pertanyaan mengenai video yang sedang ditayangkan, dan di share kepada teman-teman, saudara maupun kenalan yang memang tertarik pada kegiatan ekspor. Dan tentu saja Mas Dap berharap kalian memberikan dukungan dengan cara di subscribe. Update harian kegiatan Mas Dap itu bisa ditemukan di Instagram ya, silahkan di follow juga di @masdap_Indonesia. Dan kadangkala Mas Dap juga update melalui TikTok @masdapindonesia. Jadi dukungan kalian akan menentukan kualitas dari video-video yang akan Mas Dap tayangkan selanjutnya. Sekali lagi, matur nuwun, salam Indonesia.